terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Ada hal yang justru kita tahu sebelum itu terjadi, itu nggak enak juga ya. Jadi semua kita anggap bahwa TPS itu kita jaga dengan semaksimal mungkin. Jadi kita tidak akan menyebut itu rawan atau tidak ya, karena memang tidak terbukti sering terjadi kecelakaan di situ. Jadi kalau sering terjadi itu memang disebut rawan kecelakaan. Tapi ini TPS ini 14.800 lebih itu mendapat perhatian yang sama dari tim 03 karena kita maksimal. Jadi di semua TPS itu kita maksimal untuk menjaga suara kami dan juga mencegah kecurangan-kecurangan yang terjadi. Jadi itu terlepas dari mungkin orang menyebut itu daerah rawan atau tidak, tapi kita akan sama memperlakukan dan semua itu dengan detail kita jaga semaksimal mungkin. Mungkin dari saya itu bisa ada ditambahkan mungkin Pak Habib. Untuk wilayah-wilayah yang kita anggap rawan, kecenderungan seperti juga di dalam pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu wilayah-wilayah yang terkait dengan wilayah perbatasan, wilayah batas wilayah Jakarta, seperti dengan wilayah Bekasi, juga daerah-daerah yang menjadi daerah pinggiran DKI ini ada kecenderungan kita lapisi penguatan-penguatan. Biasanya di situ muncul kartu-kartu tambahan yang tidak jelas di wilayah-wilayah perbatasan ini, karena bisa juga tetangga sebelah itu bisa ikut nyoblos yang sebenarnya bukan warga daerah khusus istimewa Jakarta saat ini. Ini informasinya ada kecenderungan sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk wilayah perbatasan memang saksi dalam dan saksi luar kita pertebal, bahkan ada konsinyering malam untuk hal yang terkait dengan wilayah perbatasan. Saya gitu. Ya. Terima kasih Pak Habib. 17 2022 Bapak Anies Baswedan, kemudian juga terima kasih Gubernur Jakarta 2014-2017 Bapak Basuki Cahayapurnama, kemudian juga terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 Bapak Fauzi Bowo yang tentunya sudah memberikan dukungan resmi pada kami, dan semoga masyarakat Jakarta bisa mendapatkan manfaat dari keberlanjutan program kebijakan dari para pemimpin yang terdahulu. Dan juga ini kembali lagi kepada masyarakat, selain perlu mengawasi, mengawal dan juga menjaga lingkungannya masing-masing agar situasi pilkada dapat berjalan kondusif, jujur dan adil, maka pada masa tenang ini menjelang hari H pemilihan, rakyat Jakarta juga dimohon mengawasi nanti proses penghitungan suara di TPS masing-masing ya, tanggal 27 November. Tentunya kita harus lebih detail melakukannya. Kemudian sekali lagi kalau ada hal-hal yang dirasa itu kecurangan bisa dilaporkan di hotline kami, dan insya Allah kita semua bisa mengawasi dan berharap partisipasi dari warga masyarakat. Untuk pengawasan tersebut, karena kita tahu bahwa TPS yang ada di DKI Jakarta adalah sejumlah 14.835 TPS. Jadi ini perlu pengawasan yang memang harus ekstra nih ya. Dan juga pihak-pihak yang terkait dengan TPS tentunya saksi-saksi dengan masyarakat luar yang ikut mengawasi, saya kira ini harus berkolaborasi untuk menciptakan pilkada yang jujur, adil, karena kita juga sudah membekali saksi-saksi kita dengan tentunya aplikasi dan juga alat-alat yang mendukung untuk proses pemungutan suara sampai penghitungan suara. Mungkin kita perlu sampaikan juga saksi yang akan bertugas mengawal dan mengamankan suara Mas Pram dan Bang Dul nomor urut 3 ini sudah kita benar-benar persiapkan, dan mudah-mudahan saksi ini bisa menjalankan amanahnya sehingga tetap pilkada DKI ini bisa berjalan jujur, adil dan fair play. Kita perlu sampaikan juga bahwa
saksi kita berlapis ya, dari partai pendukung, dari PDI Perjuangan, Hanura, juga Partai Umat, dan juga ada saksi dari tim pemenangan dan relawan, kemudian juga saksi dari saudara-saudara kita dari komunitas-komunitas seperti FBR, Forkabi, FKPPI, dan juga warga Jakarta, relawan Mas Anies. Ini lebih dari, diperkirakan ini lebih dari 15.000 ya. Dan kita juga ada 3.333 advokat yang nanti akan diterjunkan ke semua TPS, yang tujuannya hanya untuk memastikan pilkada ini berjalan dengan jujur, adil. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.